Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaunya juga agak bergerak begitu kak, biar dinamis. Ada unen-unen pepatah bahasa Jawa itu mengatakan begini. Spending time with children, karena Jawa sih kayak medok ya. Spending time with children, kedren begitu tuh, is more important than spending money on children. Nah begitu, karena kan pepatah Jawa, jadi ada medok-medoknya begitu itu. Menghabiskan waktu buat anak itu jauh lebih important, ya penting, al-muhimmah jiddan, ad-daruriyah ya, sangat penting daripada sika menghabiskan uang atau memberikan uang kepada anak. Sekarang itu kan banyak ini nih, krisis kebapaan. Bapaan. Krisis orang tua. Gitu tuh. Bapak wis kerja siang malam, dengkul jadi otak, otak jadi dengkul. Oh enggak sih? Apa sih? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk bekerja. Ya karena emang tuntutan sih, cari nafkah kan wajib. Apalagi di zaman sekarang, waduh serba susah. Kerja 8 jam, kerja 12 jam. Si pendek, si panjang. Belum kalau misalkan libur harus kerja lagi. Ya memang uangnya banyak sih, tapi anak elok piye, kasihan. Sosoknya itu loh akhirnya. Bagaimana sholat jamaah, bagaimana ngajinya. Padahal anak itu perlu. Anak itu kan belajar perasaan dari ibunya, tapi belajar kekuatan, belajar daya tempur. Kalau bahasanya Son Goku itu, Vegeta, Son Goku di Dragon Ball itu daya tempur. Belajar daya tempur, belajar bertahan hidup di alam liar ini kan dari bapak. Dan ini apa ya? Value-nya itu, nilainya itu sangat berharga sekali. Valuable thing. Begini nih. Dan ini harus pelan-pelan, pakai perasaan. Kalau ya ini kan bagian dari mengasah perasaan kita orang. Enggak kan kalau enggak pakai perasaan susah-susah bikinnya, mending dicukur gundul lah gampang. 1 menit, 2 menit, 1 menit, 2 menit beres. Nah, kalau ini kan ya gak apa-apa. Ini kan bagian dari mengasah perasaan kita. Nah, dikit-dikit lama-lama jadi gunung. Tuh. Ini model gaya rambut kekinian. Nggak perlu pendek-pendek ya. Karena Gusti Kanjeng Rasul itu juga rambutnya itu ada 5 apa itu? Walajalim apa sih? Pokoknya lupa saya. Terus 5 sama jumah gitu tuh. Kalau Rasul itu rambutnya itu, kalau saya nggak salah ya, ada yang emang ini nih setelinga itu yang wa itu wafroh atau apa itu lupa saya. Kemudian 5 itu anak saya ini kalau nggak salah. Jumah lebih panjang lagi. Bahkan kalau di YouTube itu pernah lihat penampakannya rambut Rasul ketika di museum itu ya, ketika dimandiin, diasap, dirapikan lah, itu panjang tuh segini tuh. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kita atasi bi'af'ali Rasul, hal yang itu kan hal yang mau gondol, mau pendek, mau potong rambut model apapun, asal nggak sesuai dengan orang kafir misalkan ya, yang kayak apa rambut di model-model yang nggak syar'i lah pokoknya. Yang rambut apa itu? Apa namanya? Kozak. Yang kozak apa muzak? Kozak kalau nggak salah. Yang rambutnya digundul habis, ininya masih ada, itu kan ya nggak boleh. Tapi kalau model rambut apapun ya nggak apa-apa hukum asalnya. Tapi kalau kita hendak ingin atasi bi'af'ali Rasul, aku ingin rambutku agak panjang atau panjang, pengen nyontoh Rasul, ya itu dapat sunnah.
Sebagaimana kita makan labu aja loh. Labu, tahu labu nggak? Labu itu enak, manis begitu tuh. Labu itu kalau kita sekedar makan labu ya nggak dapat pahala ya, sebab yang mubah aja. Tapi kalau kita makan labunya itu karena Rasul suka labu, jadi aku makan labu, itu akhirnya dapat pahala. Bagaimana dulu kalau nggak salah itu sahabat Anas bin Malik. Kalau nggak salah ya, mohon doanya. Mohon maaf kalau saya ini salah. Bang, jangan ke cahaya bang, nanti akunya gelap bang. Sini lagi bang. Sahabat Anas bin Malik itu awalnya ya nggak seneng. Entah nggak seneng apa nggak tahu, labu gitulah. Tapi sejak mengetahui bahwa Rasulullah itu suka labu, maka sahabat Anas bin Malik seneng labu, nyari labu di mana ada tempat, cari labu lah pokoknya ya. Di riwayatnya tuh cari labu aja beliau. Bukan makannya yang kemudian dinilai. Maju dong. Tapi kecintaan pada Rasul itu loh yang nilainya mahal. Dan ini tidak banyak tahu orang. Oh itu kan bab hal yang mubah, yang sesuai, yang af'al basyariyah begitu kan. Manusia lain itu juga suka-suka, yo iyo suka-suka. Ini babnya Rasulullah sebagai manusia biasa. Suka ini, suka itu, mau makan ini, mau makan itu. Rambutnya model begini, rambutnya model begitu, itu kan suka-suka manusia. Tetapi kalau kita cinta sama Rasul dan kita ingin mencontoh Rasul dalam hal itu, yuk apa-apa. Jadi ada dasarnya. Kalau hidup itu yang penting punya dasar lah, punya prinsip, punya pedoman, tidak ikut-ikutan, ngalor-ngalor, ngidul ya bukan begitu. Orang itu kalau udah punya prinsip itu wis nggak guna omongan orang itu ya. Ngomong-ngomong sakarepmu wis, wong aku ya begini, aku nggak dosa kok gitu. Hanya kemudian memang kalau kata guru saya sendiri pun juga begini, kata Ustadz Miftah itu kalau bab rambut minimal apa ya kira-kira begini. Jadi untuk sunnah Nabi itu minimal seumur hidup sekali begitu. Kalau Rasul misalkan dulu rambutnya panjang, dirimu minimal seumur hidup sekali pernah panjang sehingga bisa menyerupai Rasul. Setelah itu kau pendek lagi ya silakan. Kalau ada di kantor, kalau kerja jadi guru kan nggak boleh panjang ini. Nah, minimal seumur hidup sekali itu kalau kata guru saya. Jadi jangan sampai ada sunnah Nabi itu yang nggak pernah dilakuin. Loh, kita itu mengaku umatnya Rasul tapi sunnahnya Rasul kok nggak tahu, bahkan nggak dilakuin, repot. Sama kayak ini nih, pernah makan ini enggak? Roti dipotong-potong, dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dimasukin ke kuah yang ada kaldunya, yang ada dagingnya. Pernah nggak? Kau pernah nggak? Saya juga belum pernah. Nah, itu ada sunnah Rasul yang belum saya lakuin tuh. Ya nggak sunnah. Maksudnya ini afal jibiliyah, suka-suka Rasul. Yang penting halal dan thayyib. Tapi kan kalau Rasul suka, aku suka, maka kan di situ ada keberkahan. Kalau saya juga belum pernah itu. Kalau orang Indonesia itu kan makanannya kan ini. Kak sini, begini. Orang Indonesia itu makanannya nasi. Kalau nggak makan nasi belum makan katanya. Kakak lurus kak. Kalau nggak makan nasi belum makan katanya. Padahal sebenarnya ya makan roti juga itu makan karena kan karbohidrat. Rasul itu salah satu makanan kesukaannya itu berdasarkan riwayat dari ini nih yang rawahu Imam At-Tirmidzi itu di Syama'il Muhammadiyah itu. Beliau itu salah satu makanan yang paling beliau suka itu adalah roti dipotong-potong gitu tuh. Kemudian dicolek atau dicampur kalau nggak salah itu dengan kuah daging. Ya,
dagingnya terserah, ada kambing-kambing, ada sapi-sapi. Kalau di Arab kan onta ya, ada ayam ya ayam. Itu saya belum ngelakuin itu. Kalau makan rendang kari ayam pakai nasi yo sering, maksudnya pernah lah, bukan sering, pernah. Tapi kalau sama roti itu enggak pernah. Yang ada itu angsle, roti campur ya angsle itu tuh bubur kacang hijau itu paling kalau ini. Padahal sebenarnya Rasul itu dari kaldu itu. Bahkan sampai aduh Gusti Pangeran, guru saya tuh Ustadz Miftah itu ketika hendak mengamalkan hadis ini yang kesukaan Rasul yang motong-motong roti untuk dicampur ke kuah kaldu itu, beliau itu bahkan kata beliau atau pernah dicoba sama beliau, mie aja, mie instan dibanyakin kuahnya. Mie instan kan sudah ada kaldunya. Tahu yang mie instan rasa ayam kari kan banyak sekarang itu. Rasa ayam bawang, rasa kari ayam, rasa ayam spesial, atau mie instan soto Lamongan itu kan sudah ada kaldunya. Soto babat atau mie instan rasa rendang, mie instan apa gitu tuh, masakan Padang gitu kan, yang kuliner khas Nusantara itu kan banyak mie instan yang bermodifikasi, bertransformasi begitu itu aja, dikebanyakin kuahnya, kemudian dikasih apa tadi bang, roti, agar seumur hidup itu kita pernah merasakan makanan yang dicintai sama Rasul. Nah begitu. Kalau bapak saya rambutnya gondrongnya segini nih, sak geger, sepunggung, ganteng bapak saya. Ya sekarang aja udah sepuh, mohon doanya agar panjang umur. Banyak doa buat orang tua agar panjang umur. Kalau ibu saya kan udah ini meninggal. Bapak saya itu rambutnya panjang dulu. Baru-baru aja 5 tahun ke belakang kali rambutnya udah nggak ada buntut, udah pendek. Dulu ketika mudanya, mantap gagah Pak saya. Ini mau tak tularkan ke anak saya ini. Kacang orang buat lanjaran. Kacang orang buat lanjaran itu pepatah bahasa Jawa. Kan Jawa lagi, dua berarti pepatahnya. Tadi pepatah yang pertama, sekarang pepatah yang kedua. Kacang orang buat lanjaran. Kacang itu ya ini nggak akan jauh dari tempat merambatnya. Lanjaran tempat merambat kalau nggak salah. Jadi anak itu ikut bapak ikut ya bapaknya lagi gitu. Ya selama hal yang baik ya gak apa-apa diikuti. Nah, kalau hal yang bapak preman, maling, nyolong, garong, nyikat uang rakyat, koruptor, anaknya jadi itu ya jebol utek Pak, itu jangan. Bapaknya Pak Lurah suka ini dikit-dikit ngomong investasi asing, untuk miras investasi asing, sumber daya alam investasi asing, untuk apa itu, jalan tol investasi asing, ujung-ujungnya ya dikorup, diembat. Asuransi investasi asing, membuka pariwisata investasi asing, pengelolaan hutan investasi asing, ujung-ujungnya diembat. Uang korupsinya banyak. Penambangan emas, penambangan mineral dan sebagainya, investasi asing, ujung-ujungnya diembat. Wanake ikut ketularan, ya emang itu. Kalau pepatah Jawa itu banyak benernya. Kacang orang buat lanjaran. Tapi kalau bapak maling, anak ikut jadi maling berdasi, tikus-tikus got yang berdasi, maka yo jangan. Merem enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bapak pinter ngaji, anak pinter ngaji lah, mantap, jos gandos. Bapak tukang ceramah, anak tukang ceramah lah, mantap, jos gandos. Gitu loh Mas Bro. Poni gitu. Kayak orang Cina kali poni, yang enggak sih. Bentar. Di sini harus ada ketenangan, ketelatenan. Gatel Kak.
Loh, begini nak, nak permisi nak. Udah berapa menit bang? Hah? Waduh. Dok, sehat dok. Kurang 2 menit. Sambut hari dengan syukur, dengan sabar, istiqomah. Ya. Ada dosa ya, ya pastilah namanya manusia ya. Kita banyak istighfar sajalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kita persiapan mau belajar mengajar hari Jumat. Hari Jumat, hari raya, ting tung ting. Semua bergembira, reng tong teng. Apa kak? Baju baru gitu kak. Sikat-sikat. Apa sih? Pakai bajumu yang baru gitu kak. Potong kuku, pupilnya dibersihin gitu kan kak. Iya, potong rambut. Nanti siap-siap sholat Jumat. Dah, mantap, jos gandos. Spending time tak ulangi lagi tadi pepatah peribahasa bahasa Jawa yang pertama tadi. Setelah itu tak tutup bis. Kelamaan. Yang penting buat tinggalani urip, kalau bapaknya mati nanti biar anaknya bisa ngeliat, oh aku dulu pernah kecil. Yo mau seorang langsung jembleker gede. Kalau di upload di YouTube lah bapaknya mati lah, anaknya bisa ngelihat, oh aku dulu pernah kecil lah ya gitu tuh, sehingga nanti anak saya bisa mewarisi ini nih, apa yang baik bagi saya, dari saya diambil gitu tuh. Spending time for children is more important thing, kira-kira begitulah ya, then spending money on children. Menghabiskan waktu buat anak itu lebih penting daripada menghabiskan uang dikasih ke anak. Nak, bapakmu sopo nak? Yo duit pak, yo uang. Kenapa? Karena aku tiap hari aktivitasku sama uang. Uangnya tak belikan HP atau dikasih bapak HP, dikasih bapak apa itu, yo komputer atau apa game online, macem-macem. Tapi bapaknya nggak ada, maka ya sejatinya bapaknya sopo ya uang. Nah kalau bapaknya itu ikut hadir, ikut dalam tumbuh kembang anak, diperhatikan anak itu, ada bengkok sedikit dibenerin ya insya Allah. Maka bapak itu kalau anaknya udah gede tidak nyesal. Kenapa? Karena ya ini hasil dari salah satunya didikanku, di samping didikan ibunya yang 24 jam itu mendampingi anak. Kalau ibu itu gak usah bekerja wis, bapak yang bekerja. Tapi juga bekerja ya nggak full banget, bagi-bagi waktu gitu. Kalau ibu harus full sama anak. Kalau ibunya berkarir di luar, waduh anaknya mencret, anaknya umbelen dibiarin. Anaknya nyusruk ke sungai ya dibiarin. Bukan dibiarin tapi nggak tahu. Sampun matur suwun. Terima kasih. Allahumma sholli wa sallim. Aduh. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kami anak-anak yang soleh-solehah, istri yang solehah, yang nurut, rumah yang baik, kendaraan yang baik, tetangga yang baik, pekerjaan yang baik, pemimpin yang baik, dunia yang baik, sesuai dengan syariatmu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu, dadah. Terima kasih.